Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya. Dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa, oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapa untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolongan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari Matius 4 ayat yang ke-18 sampai 19, Matius 4 ayat 18 sampai 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Melayani Tuhan. Ditulis oleh Terry Mawson. Sahabat Suara Kasih, bagaimana jika hari ini, tepat di siang bolong atau malam ini, ketika tengah malam, Tuhan memberikan sebuah kesempatan bagimu untuk melompat dalam sebuah petualangan iman bersamanya? Apakah kamu siap? Siap mengikat sepatumu, keluar dari pintu rumahmu, dan mengikut Dia? Mengapa kita harus takut ketika pintu itu dibuka? Dari sebuah kesempatan untuk petualangan iman yang baru, mengapa kita membiarkan kesempatan itu berlalu? Bahkan ketika hati kita tergerak, dan keinginan itu muncul, apa yang menahanmu? Saya pikir banyak orang masih dibebani dan terikat oleh masa lalunya, sehingga tidak bisa mengejar apa yang jadi tujuan Tuhan dalam hidupnya saat ini. Sungguh menyedihkan, kita kehilangan berkat hari ini, karena masa lalu. Kehidupan terus berjalan, dan usia terus bertambah, sedangkan kita terus dibayangi oleh keraguan, ketakutan, dan keengganan. Apakah kamu pernah bertemu dengan orang tua yang sekarang tidak mampu secara fisik bekerja atau bepergian, yang hanya bisa melihat ke belakang dan menyesali kehidupannya? Itu bukanlah sebuah kisah yang indah. Beberapa pria tua akan berkata, "Bertahun-tahun lalu saya memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan di luar negeri, dan jauh di dalam hati, saya ingin pergi. Tetapi aku punya pekerjaan yang bagus, dan karirku sedang naik, jadi aku menundanya. Kemudian kesempatan itu berlalu,
dan tidak pernah kembali lagi. Hidup itu terlalu singkat untuk dijalani dengan penyesalan. Hidup terlalu berharga untuk meninggalkan kesempatan untuk melayani Sang Raja dalam kerajaannya. Pemazmur berkata, "Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku." Mazmur 119 ayat 32. Sahabat Suara Kasih, itulah yang kita rindukan, bukan hanya berjalan, tapi berlari mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan, dengan hati yang lapang, pandangan yang jelas, dan harapan yang mengalir dengan kuat di dalam hati kita. Marilah kita renungkan, tetapi kita tidak bisa berlari mengejar panggilannya, jika kita masih memikul beban berat, atau ada tali yang mengikat kaki kita. Hal itu akan menghalangi kita untuk mengambil kesempatan, untuk berpetualang bersama Tuhan. Untuk itu lepaskan beban dan ikatanmu, dan terbukalah ketika tiba-tiba Tuhan menyampaikan panggilannya kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami.
Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.